Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Call hari ini, Senin 27 April 2026. Bersama saya, Pendeta Jeffrey Sompotan, Pendeta Emeritus GPIB. Saat ini dipercayakan menjadi salah seorang dari Badan Pertimbangan Majelis Sinode GPIB, masa bakti 2025 sampai 2030. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sesuai dengan daftar bacaan gereja hari ini. Untuk itu, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Puji Tuhan, kami bangun dengan kondisi yang Tuhan pulihkan. Bimbinglah kami menjalani hari ini dalam tuntunan roh dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, surat 2 Korintus pasal 5 ayat 19 menyatakan, sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berada di minggu keempat sesudah Paskah. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus terus mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kita mengimani dalam kematiannya dosa-dosa kita diampuni, dan dalam kebangkitannya kita dijadikan ciptaan baru. Relasi kita dengan Allah dipulihkan. Kematian Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran yang ada. Kalau Allah sedia berdamai dengan kita, maka kita yang berdosa dan mengaku beriman kepada Kristus harusnya sedia juga berdamai dengan sesama. Mulailah dengan kesediaan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan itu berarti kita jangan membiarkan diri kita terus-menerus diintimidasi oleh iblis. Seakan-akan dosa-dosa kita terus melingkupi kehidupan kita. Tidak demikian. Dengan kematian Kristus di kayu salib, Ia mematikan segala dosa kita. Ia menjadikan kita ciptaan baru yang hidup oleh anugerah-Nya. Jangan biarkan iblis terus-menerus mengintimidasi kita. Yakinlah bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus berlaku bagi kita. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah fondasi iman kita. Itu merupakan kepastian iman dan bukan sesuatu yang sia-sia. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 14, ditegaskan tentang hal itu. Demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara-saudari terkasih, sebagai ciptaan baru, Ia menganugerahkan damai-Nya bagi kita. Kita hidup dalam damai sejahtera-Nya. Ia menghendaki kita menjadi pembawa berita damai itu dan menjadi pribadi yang menghadirkan damai sejahtera-Nya. Begitulah Rasul Paulus mengalaminya dan menyampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia semula adalah orang yang menganiaya pengikut Kristus. Kristus menjamahnya. Dosanya diampuni sehingga ia menjadi ciptaan baru. Ia menjadi Rasul Kristus. Kepadanya dipercayakan berita pendamaian, yaitu bahwa oleh kematian dan kebangkitan Kristus, Allah mendamaikan dirinya dengan dunia.
Segala dosa dunia dan dosa kita sekalian direngkuh oleh Kristus, dan segala dosa itu dimatikan dalam kematiannya di kayu salib. Damailah Allah dan manusia. Sebagai manusia, kita pun seperti Paulus, tidak lepas dari salah dan dosa. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus kita imani berlaku dan terjadi juga atas diri dan hidup kita. Dosa kita diampuni oleh korban Kristus di kayu salib, kita dijadikan ciptaan baru oleh kuasa kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita harus melakukan introspeksi, yaitu dengan memeriksa ke dalam diri kita sendiri. Adakah sebagai ciptaan baru, damai Kristus berlaku dalam kehidupan keluarga kita? Bagaimana dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita lainnya? Adakah damai Kristus berlaku di dalamnya? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kerap terjadi. Ada suami yang melakukannya terhadap istri, dan dalam pelayanan kami, pelayanan pastoral kami mendapati ada juga KDRT yang dilakukan istri terhadap suami. Begitu pula orang tua terhadap anak. Ada berita tentang anak yang menganiaya orang tuanya. Dalam situasi seperti itu, suasana damai sejahtera tentunya tidak lagi dirasakan di dalam keluarga. Ingatlah bahwa keluarga Kristiani adalah Ecclesia Domestica. Keluarga Kristiani adalah perwujudan dari gereja itu sendiri. Keluarga Kristiani merupakan pos pekabaran Injil terdepan. Keluarga kita harus menjadi kesaksian tentang kemuliaan Kristus yang hadir di dalamnya. Masyarakat hendaknya melihat Kristus melalui kehidupan keluarga kita yang diliputi kedamaian. Lebih jauh lagi, bagaimana relasi kita dengan tetangga? Adakah damai Kristus kita nyatakan dalam pergaulan kita bermasyarakat? Kadang hal-hal kecil membuat relasi kita dengan tetangga menjadi terganggu. Parkir kendaraan yang menghalangi pintu pagar bisa menjadi masalah jika tidak disikapi dengan bijak. Nah, bagaimana di dalam persekutuan berjemaat? Kita semua tentu hadir di dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Masih adakah selisih paham, kebencian, dan hal-hal negatif lainnya? Kata-kata yang membuat tersinggung, ketidaksepakatan di dalam rapat, dan lain-lain dapat membuat suasana persekutuan berjemaat kehilangan damai sejahtera. Kemudian ada yang menarik diri dari persekutuan. Bahkan ada yang sampai pindah gereja. Tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu dapat merusak kesatuan tubuh Kristus. Nah, begitu pula di sekolah, di kampus, di kantor, dan dimanapun kita berada. Ketiadaan damai di dalamnya dapat membuat prestasi kita tidak berkembang, yang pada gilirannya merusak diri kita sendiri dan juga masa depan kita. Kita perlu menguasai dan mengembangkan apa yang disebut dengan emotional intelligence. Studi menyatakan bahwa kecerdasan emosional berkontribusi lebih besar dalam meraih keberhasilan ketimbang IQ. Saudara-saudari terkasih, Paulus dalam suratnya ini menegaskan bahwa Kristus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepadanya. Kita pun yang telah didamaikan dengan Allah oleh perantaraan Kristus harus juga menjadi pembawa berita damai, bahkan menjadi alat di dalam tangan Tuhan sebagai pembawa damai. Barangkali ada yang bertanya, apakah itu mungkin? Tentu tidak mudah. Tetapi dengan membawa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam diri dan hidup kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Dimanapun kita berada, kita hadir untuk menyampaikan berita pendamaian tentang Allah yang berkenan mendamaikan dirinya dengan dunia. Kita bahkan diutus untuk menjadi pelaku pendamaian itu sendiri. Dengan itu, kita dapat menikmati kehidupan dengan penuh sukacita,
terbebas dari hal-hal negatif yang merusak kehidupan kita. Kematian dan kebangkitannya menjadi nyata dalam diri kita. Kita hidup dalam damai sejahteranya dan hadir dimanapun untuk menjadi alat damai sejahteranya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Dikau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah kasih-Mu yang sedia berdamai dengan kami oleh pengorbanan Putra-Mu, Yesus Tuhan kami. Berikanlah kami kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menghadirkan damai-Mu di tengah keluarga, dalam persekutuan hidup berjemaat, dan juga dalam kehadiran kami di tengah masyarakat. Jadikanlah kami alat damai sejahtera-Mu, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GPIB, di mana kami ada di dalamnya. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menguasai gereja-Mu ini, dan seluruh warga jemaat dimanapun berada. Juga pengelola program morning dan night call ini. Tuhan berkati. Dan bersama gereja-gereja lainnya di Indonesia, dalam naungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kiranya Engkau senantiasa naungi dengan berkat-Mu. Karenanya kami doakan Majelis Sinode GPIB dan Majelis Pekerja Harian PGI, agar hikmat-Mu menuntun mereka melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, demi kesaksian gereja-Mu di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikian morning call kita pagi ini. Jalanilah hidup untuk menikmati damai Kristus dan untuk menjadi alat damai sejahteranya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.